Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari sore, selamat hari Senin. Jadi pada kesempatan kali ini, sore hari ini saya akan bercerita sedikit tentang mobil BMW M46 318i tahun 2002 milik saya. Jadi saya akan bercerita pengalaman saya mendapatkan mobil ini sampai dengan melakukan perawatannya selama kurang lebih 3,5 tahun. Jadi video ini saya buat untuk bagi siapapun yang ingin memiliki mobil M46 itu gimana cara nyarinya, itu seperti apa. Mungkin udah banyak di luar sana yang membuat video tentang bagaimana tips dan trik untuk mencari mobil BMW second. Tapi mungkin saya nggak akan banyak membahas tentang itu. Saya akan bercerita sedikit tentang perjuangan saya untuk merawat mobil ini dari nol sampai sekarang. Jadi saya punya mobil ini tuh awal kali setahun setelah lulus kuliah. Ini mobil pemberian dari orang tua saya, jujur bukan dari duit saya sendiri. Tetapi saya merawatnya dari nol itu dari hasil kerja keras saya sendiri. Kenapa kalau bisa dibilang di video-video sebelumnya saya baru ganti velg? Kenapa nggak dari dulu saya ganti velg? Saya udah menceritakan itu, bahwa perjuangan saya untuk membuat mobil ini tetap sehat itu sedikit penuh perjuangan ya. Nggak segampang yang dikira kita punya mobil langsung kita pakai, langsung kita gunakan. Tapi basicnya itu kepuasan sendiri sih yang ada kita dapat dari merawat mobil M46 itu sendiri. Saya dapat itu di tahun 2017, tepatnya di sekitar bulan April tahun 2017. Itu saya dapat dari Jakarta. Kenapa saya cari BMW M46 di Jakarta? Kenapa nggak cari BMW M46 di Kalimantan Timur? Karena menurut saya yang paling banyak berlimpah, harganya juga variatif, itu di Jakarta. Pertama saya itu dapat di M46 di Jakarta itu, saya minta abang saya untuk mencarikan M46. Saya bilang, bang, saya pengen mobil sedan, tapi low budget gitu kan. Memang dulu awalnya saya pengen mobil sedan itu yang paling banyak dipakai orang itu adalah Civic FD1 ya. Civic FD1 itu memang mobilnya ganteng. Cuman pada saat tahun segitu tuh memang harganya masih sangat selangit. Dan saya mikir, mobil apa ya yang harganya nggak selangit, cuman untuk dibawa jalan tuh masih eye-catching kan. Jadi saya berpikir, BMW aja seri 3 M46 harganya udah murah. Nah dulu dapat itu sama abang lagi di Jakarta. Kebetulan abang ini juga suka main mobil di sana ya. Jadi suka main mobil Eropa, sangat suka sekali sama mobil Mercedes-Benz atau enggak BMW. Beliau yang nyarikan mobil saya, dan saya juga masih awam. Itu abang saya dapat dari orang dengan harga kalau nggak salah sekitar 90 juta, yaitu dengan sekitar 90 juta. Dan posisinya semua masih standar, belum ada dirombak apa-apa. Cuman kenapa dulu saya ngambil mobil dengan harga segitu? Karena waktu dulu ngambil itu abang saya mikir, orang ini suka ngerawat mobil cuy. Orang ini suka ngerawat mobil, nota perbaikannya banyak, udah segepok. Artinya kan kalau kita mikirnya, nota segepok kalau mau beli BMW tua itu terawat. Akhirnya deal. Sebelum ambil M46 itu juga saya berpikir, waduh takut banget nih namanya mobil tua, BMW lagi. Udah gitu perawatannya seperti apa, spare partnya itu seperti apa. Itu saya mikir, apalagi untuk tinggal di kota sekecil ini ya, untuk merawat mobil ini tuh nggak gampang. Bagi saya sendiri itu nggak gampang. Setelah itu deal, saya bilang sama abang, bang, mumpung di Jakarta, daripada nanti udah dikirim di Bontang, saya pengen ngerubah mobil ini. Sebelum punya mobil M46 ini, saya belajar banyak dari yang namanya Google cuy. Jadi Google ini mengajarkan saya untuk
cari tahu penyakit-penyakit E46 ini apa sih. Terlebih lagi ada satu forum modifikasi.com yang membahas tentang keseluruhan BMW E46. Namanya forumnya tuh All About M46. Nanti kalian bisa cari di Google All About M46. Jadi buat kalian yang pengen beli mobil BMW M46, saya saranin dulu main ke forumnya. Forumnya sangat lengkap. Di situ membahas semua tentang penyakitnya BMW M46 dan cara menyelesaikan masalah itu. Jadi banyak orang yang sharing dan bertukar pikiran tentang mobil M46 tuh di forum All About M46 yang terletak di site-nya modifikasi.com. Nah, di situ saya belajar banyak. Kadang saya khawatir, galau untuk mikir, mau beli E46 ini atau enggak ya. Dan akhirnya saya memutuskan, dan pada saat di Jakarta, saya udah baca forum, segala macam, saya bilang, Bang, itu mobil, pertama kali yang dilakukan adalah apa? Yang pertama kali dilakukan adalah yang pertama, cuy. Periksa matic-nya, sama periksa kaki-kakinya. Dulu waktu itu sempat matic itu diturunin, bukan karena rusak, matic-nya bagus, lancar. Cuman saya hanya melakukan tindakan preventif waktu beli M46 ini. Matic-nya diturunin, saya ganti jero-jeroannya. Kaki-kakinya juga sok semuanya baru. Ganti oli mesin, ganti oli gardan. Itu saya ganti semuanya. Total ya turun matic, ganti jeroannya 3 juta. Terus ganti kaki-kakinya itu kurang lebih berapa ya cuy, 2 jutaan apa ya, sampai 3 jutaan juga. Kemudian ganti oli mesin, oli gardan ya mungkin 1 jutaan lah. Itu hal yang pertama kali saya lakukan, dan saya minta tolong ke abang saya untuk menggantikan mobil BMW itu sendiri ya, BMW M46. Waktu masih di Jakarta, belum dikirim ke Bontang. Jadi saya sama abang saya itu cuma chatting-chattingan aja. Bang, ini udah diapain mobil ini, udah diapain. Setelah itu kaki-kaki udah diganti, matic udah istilahnya di restorasi lah matic-nya. Walaupun nggak ada penyakit di masalah matic, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada penyakit di masalah matic. Kemudian bumper, saya mikir M46 ini bagusnya diapain ya. Jadi M46 posisi masih di Jakarta. Saya mikir, Bang, saya pengen ganti bumper, Bang. Ganti bumper M-Tech. Ditanya, kenapa nggak M3 aja? Saya mikir, kalau ganti bumper M3, basicnya M46 ini kan sedan, M3 kan kagak ada yang sedan. Jadi kebanyakan coupe. Ya udahlah ganti aja M-Tech. Abang saya bilang, saya cuma bilang gini, ganti aja yang fiber. Abang saya bilang, yakin ganti yang fiber? Ya udah, akhirnya saya mikir, udahlah ganti aja yang part number. Akhirnya ganti part number. Untuk bumper itu waktu itu masih dapat sekitar harga 10 sampai berapa 15-an lah, 10 sampai 15-an. Itu hal yang pertama kali dilakukan. Semuanya udah, fog lamp juga udah dipasang. Habis itu sudah siap nih, mobil itu udah siap dikirim dari Jakarta ke Balikpapan. Oke, singkat cerita, pada saat sampai Balikpapan, itu hal yang bikin saya kecewa di mobil ini. Dan sudah menyerah untuk punya mobil ini. Baru pertama kali sampai di Balikpapan itu udah nyerah. Kenapa? Ketika saya buka kapnya, buset cuy, itu oli semua isinya. Mesin rembes, apa segala macam rembes. Ya mau gak mau ya saya bawa ke Bontang dengan perjalanan kurang lebih 6 jam sampai 7 jam. Dari Balikpapan menuju Bontang. Sampai Bontang saya nyampe jam 2 subuh, oke lah, saya gak mau mikirin mobil. Besok paginya saya buka lagi kap, saya kolongin. Itu banyak banget oli rembes. Saya paling gak suka itu namanya oli rembes. Ya karena mobil tua ya mau gak mau olinya rembes. Satu hal, mungkin kebobolan kali ya untuk ngecek masalah rembesnya oli ini. Karena mungkin saya sama abang saya udah yakin bahwa yang punya mobil M46 dulu ini ngerawatnya udah sangat rawat banget ya. Apalagi notanya itu semua cuy, lengkap banget. Nota itu tebel banget itu, udah kayak skripsi nota itu ya. Ya udah, saya ingat kata ayah saya, pokoknya itu mobil dikasihkan ke saya, urusan ngerawat saya sendiri yang kerja keras. Akhirnya saya perbaikin mobil ini satu persatu. Ya tahu sendiri kan cuy, di Bontang ini kota kecil, mekaniknya juga saya nggak tahu di mana. Beli spare partnya juga saya bingung. Tapi jujur, untuk masalah urusan spare part BMW M46 ini bagi saya spare partnya mudah. Kalau dibilang mahal, enggak. BMW M46 318 M43 ini dikenal
memang kata orang itu benar, dikenal dengan mobil yang bandel ketimbang mobil-mobil, kalau nggak salah ya, sorry ya yang punya mobil versi facelift 318 apalagi mesinnya N42 atau N46, bagi saya M43 ini memang cukup bandel bagi saya. Spare part saya selalu beli online, kadang di Jakarta namanya apa ya, kalau nggak salah Berdikari Motor, itu mungkin menurut saya paling lengkap untuk menyediakan spare part online BMW, mau ada orinya mau ada KW-nya. Tapi waktu pertama kali itu saya di Bontang itu udah mau nyerah. Kenapa? Mekanik nggak ada yang lihai. Jujur ya, di Bontang itu untuk merawat mobil ini, sebenarnya mobil ini gampang, cuman kebanyakan tuh ngakalin. Satu cuy, kalau BMW itu kagak bisa diakalin. Kalau kamu akalin pasti entah berapa lama di waktu yang singkat itu pasti rusak lagi. Entah itu apanya tuh rusak lagi. Saya nggak tahu itu apanya ya. Jadi mesin rembes ditambal-tambal nggak sembuh, ya udah saya nyerah. Tapi hebatnya mobil M43 ini, mau mesin rembes, rack setirnya bocor, apa segala macam, saya selalu bawa mobil ini jarak jauh juga, Samarinda, Balikpapan, dan nggak ada masalah, no trouble. Nah, setelah itu saya mikir, saya pengen beresin mesin. Bagaimana saya pengen mesin ini bersih dari oli. Akhirnya apa cuy? Akhirnya saya beli packing top set atas sama packing bawah set semuanya. Dan saya cari di mana di Kalimantan Timur yang bisa menggarap BMW M43. Waktu itu saya ketemu di forum juga, di Google juga, lagi-lagi Google yang membantu saya. Saya ketemu di Samarinda, di daerah Loa Bakung. Saya bawa ke sana dan akhirnya saya turun mesin. Cuma nggak turun mesin full, saya turun setengah mesin. Diberesin semuanya, oke kelar. Saya bawa balik ke Bontang, rembes lagi, saya balikin lagi ke sana. Bawa balik ke Bontang, akhirnya sembuh. Mesin itu sembuh 2-3 kali saya bolak-balik dari bengkel Samarinda ke sini. Tapi sembuh, alhamdulillah sampai sekarang sembuh. Rack steer juga, rack steer itu pengalaman saya itu bocor. Itu daripada saya beli copotan. Banyak orang bilang beli copotan aja banyak. Jadi logika saya kalau beli copotan ini kan barang second ya cuy, barang bekas. Logikanya kalau kita pasang di mobil kita, umurnya yang udah pendek tambah pendek lagi. Akhirnya apa? Akhirnya tuh ya udah saya baikin, saya krumkan, saya beli seal setnya. Kalau nggak salah seal setnya itu mereknya ZF ya untuk rack steer yang paling bagus. Sealnya aja bisa 1.300.000-an apa 1.500.000-an. Saya krumkan. Jadi kurang lebih total awal kali saya membersihkan sektor-sektor mesin itu, untuk mesin saya turun setengah mesin, ganti packing apa segala macam, itu kurang lebih mesin sendiri 5 juta. Rack steer sendiri mungkin 2 juta something atau sekian lah, hampir 3 juta. Alhamdulillah beres. Mobil udah beres, enak. Jadi setiap saya buka mesin itu saya selalu bersihkan, enak banget. Saya kalau lihat mobil bersih, mobil tua itu mesinnya bersih itu enak banget. Ya. Jadi itu pengalaman saya awal kali saya dapat itu. Dan untuk seiring dan berjalannya waktu masih banyak hal-hal yang perlu saya baikin. Paling sering nih ya BMW ini ya M46 ini, entah BMW lain atau mobil Eropa lain mungkin mengalami hal yang sama. Paling jengkel itu masalah karet cuy. Semua yang berhubungan karet di mobil ini pasti gertas. Paling ngeselin gertas. Gak ada setahun udah gertas. Contohnya apa? Karet sok belakang. Ya mungkin karena jalanan di sini kalau kita nyebutnya jalan poros itu nggak sebagus yang di Pulau Jawa ya. Jadi kalau bolak-balik mungkin 2, 3, 4 kali ya udahlah. Karet belakang itu busanya itu ya pasti jebol. Itu kan kropos gitu kan. Karet banyak, karet sok, karet busing, ball joint, karet jendela cuy. Itu mobil ini mobil manja. Kenapa? Karena kalau kena matahari lama itu karet jendela itu selalu banyak yang gertas. Tapi nggak masalah itu bagi saya. Oke, itu pertama kali saya dapat mobil M46. Kalau ada yang tanya bang kekurangannya apa sih, yang pertama BMW M46. BMW M46 itu kalau ngomongin kekurangan sama kelebihan, itu banyak kelebihan yang menurut saya. Kelebihannya itu yang pertama, kalian udah pasti tahu, nyaman, enak dikendarai.
mau digeber jarak jauh juga nyaman, nyetir sambil tidur bisa. Apalagi buat kalian yang punya mesin M54 atau 2500 cc, ya mungkin kalau saya mesinnya 1800 cc mungkin masih boyok biasa aja, cuman bagi saya ini udah cukup untuk saya. Jadi intinya satu, M46 tahun 2002 saya yang saya miliki ini cuman satu, saya pengen bagaimana mobil tua saya bisa tetap berjalan dan mulus kalau dilihat orang. Jadi kalau orang lihat, wah mobil ini udah umurnya 18 tahun tapi tetap orang tuh ngeliat senang, mulus gitu kan. Dan satu lagi, saya juga ngalamin namanya radio rusak ya di mobil M46. Itu saya ganti Androidan, kagak merek-merek yang mahal seperti Eneon. Itu saya ganti sekitar 6 juta sampai 7 juta. Kenapa saya nggak ganti model seperti Pioneer, Kenwood, apa dan lainnya double din? Karena gini, basicnya kalau di double din M46 itu pengen aja yang kayak orinya M46 double dinnya, OM-nya M46. Bukan seperti kita beli frame-nya terus kita pasangi Pioneer apa segala macam. Itu rasanya kalau dipandang mata itu gak enak ya bro ya. Gitu aja sih. Terus kalau untuk urusan servis, ya sekali lagi saya kalau servis itu selalu lari ke kota Samarinda. Jadi dulunya di Luar Bakung tapi sekarang saya pindah ke anak Bimer Samarinda, namanya Mas Kempot. Itu bengkelnya di daerah Antasari kalau nggak salah. Nanti saya cantumin untuk alamatnya. Di Mas Kempot ini, jadi gini loh, saya butuh M46 ini mekanik yang apa namanya ya, kalau garap mobil itu dengan hati lah, dengan hati, teliti, pelan-pelan, itu perlu banget cuy. Dan di Bontang itu menurut saya nggak ada, yakin di Bontang itu menurut saya nggak ada, gitu ya. Jadi saya lari ke Mas Kempot. Mas Kempot ini menurut saya itu ahli untuk ngerawat mobil BMW. Anak-anak Bimer Samarinda itu pada kesana juga semuanya. Spare part bisa dia carikan. Dan untuk spare part di kelas 318 kadang yang consumable seperti filter itu Mas Kempot ready. Cuma kebanyakan N42 atau N46. Karena basicnya kalau di Samarinda saya lihat sendiri itu banyak BMW M46 yang seri 318 di kode mesin N46 atau N42. Untuk M43 itu jarang banget gitu ya. Jadi ya kenapa sih saya dulunya memang saya pengen beli namanya N42 apa N46 facelift, ganteng banget. Ratingnya itu ganteng. Pokoknya ganteng deh. Cuman karena keterbatasan saya mikir, takut ntar yang ngerawatnya siapa, ya udah mau nggak mau saya beli M43. Untuk urusan boyok memang boyok M43. Cuman masalah irit, topnya deh juaranya. Jadi saya pernah nyoba, saya pakai Pertamax, saya pakai Pertalite. Pakai Pertamax itu saya dapat itu paling kalau jarak jauh itu kalau pakai Pertamax itu jarak jauh itu saya dapat 1:10. Di dalam kota itu bisa saya dapat 1:7 apa 8. Kalau pakai Pertalite itu borosnya minta ampun. Jadi buat kalian yang punya mobil M46, mau 318, 325 atau seri cc yang lain, jangan sekali-kali minum premium. Kalau kalian minum premium ya sudah silakan. Saya udah ngerasain minum Pertalite aja. Saya udah ngerasain namanya ganti filter bensin. Itu dalamnya udah kayak lumpur cuy. Entah itu karena Pertalite-nya atau karena emang nggak pernah diganti. Itu saya coba itu filter bensinnya itu dituang. Itu udah lumpur semua. Saya ganti. Akhirnya saya nggak mau lagi pakai Pertalite, saya pakai Pertamax aja gitu kan. Kalau dibilang boros enggak. Kalau sama Innova yang lama tuh, itu masih sama nih, borosnya sama kayak Innova. Ya irit lah kalau kita bilang ya. Terus apalagi yang sudah pernah saya lakuin ya di mobil ini ya. Nggak ada sih yang saya banyak ubah di mobil ini. Itu perjalanan selama 3,5 tahun. Intinya gini, kalau kamu punya mobil M46 atau punya mobil BMW tua, bagaimana cara kamu ngerawatnya aja. Yang jelas kalau kamu ngerawatnya dengan hati, pokoknya dengan teliti apa segala macam, pasti mobil ini siap running terus. Dan kalau udah berkecimpung di mobil ini, rasanya kalau mau ngejual itu berat. Pengen jual lah, capek ngerawatnya, capek ininya, malas Tapi hati itu terasa berat kalau kamu ngejual sih. Saya pernah ngerasain itu. Saya udah ngerawatnya ini, ganti sana, ganti sini. Pernah turun mesin, pernah turun matic, ganti kaki-kakinya. Tapi kalau misalkan kamu udah pengen menjual, tapi
padahal tuh hatimu nggak nanti bilang gini, mau jual berapa? Oh jual 130 juta gitu kan. Itu nggak ikhlas cuy. Dan itu menurut saya mending gak usah dijual kalau M46, dipakai aja. Dan jangan juga disimpan di garasi. Karena ini mobil enak dibuat jalan, bukan buat disimpan di garasi. Kalau kamu punya mobil BMW buat disimpan di garasi, mending jual aja cuy. Mobil kayak gini itu dibuat jalan, enak banget. Saya udah mungkin di luar sana yang punya rekan-rekan sesama Beamers yang punya BMW mungkin masih memiliki banyak pengalaman lebih dari saya, punya BMW M46 pengalamannya banyak. Tapi ini menurut pengalaman saya pribadi ya seperti ini, dan saya akan tetap ngerawatin BMW ini sampai nantinya. Nggak tahu sampai kapan, pokoknya sampai benar-benar nyaman lah gitu kan. Terus apa lagi yang saya ubah ya? Karet, ya itulah karet itu sering sekali geretas, karet jendela apa segala macam. Untuk velg yang baru saya beli kemarin, itu velg yang memang saya dapat dari teman saya di Jogja, namanya Mas Dery. Saya naksir banget, namanya BBS RX 209, apalagi ET-nya 10, ya kan. Ya itu aja sih cuy untuk sementara ini. Intinya buat kalian yang pengen punya mobil M46, mau seri apapun, mau cc-nya berapapun, yang penting kalian harus pelajari dulu deh penyakitnya apa, atau enggak kalian baca-baca forum, atau enggak kalau punya kenalan anak Beamer kalian bisa sharing. Intinya satu, kalau punya mobil M46 harus rajin-rajin ngerawat. Jangan pernah nyerah juga untuk ngerawat mobil M46mu. Ya itulah seri 3 yang paling diminati. Tapi kalau sekarang sih kayaknya anak-anak muda zaman sekarang nih, anak-anak kuliahan ini pakainya E36 ya kalau saya lihat ya. Apalagi yang 323 2500 cc di stroke up mungkin sampai 2800, terus dibuat ngedrift. Ya itu mungkin kalian lah. Kalau saya mah cuman punya mobil M46 ini kayak gini udah bersyukur banget, udah senang banget. Jadi ya itu intinya tetap semangat untuk ngerawat BMW kamu ya. Sekian, terima kasih untuk video ini. Mungkin video ini semoga bisa kalian saksikan untuk kalian yang mau punya mobil M46. Ntar kalau ada yang mau sharing apa segala macam, saya menjawab sesuai dengan pengalaman saya aja. Bisa kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman kalian yang pengen beli mobil M46 itu ke teman-teman kamu, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.